Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, Kota Batu dikenal luas sebagai kota wisata terindah di Provinsi Jawa Timur. Terletak di dataran tinggi Malang Raya, Kota Batu menawarkan kesejukan udara pegunungan yang segar dan pemandangan alam yang memukau. Tak heran jika di Kota Batu memiliki banyak sekali objek wisata yang memikat hati, dari taman rekreasi, taman bunga, wisata kebun buah, hingga wisata edukatif, dan masih banyak lagi. Lantas apa saja destinasi pariwisata Kota Batu, serta bagaimana strategi pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Batu, Jawa Timur? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Agreni, hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya telah hadir narasumber saya pada hari ini, penjabat Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai. Halo Bapak, apa kabar? Baik Mbak Indah, selamat datang di Bincang Kita. Ya, terima kasih atas undangannya. Kalau mendengarkan Kota Batu di Jawa Timur pasti identik dengan kota wisata terindah yang ada di sana. Banyak sekali objek wisata. Kenapa Kota Batu bisa mendapatkan julukan tersebut, dan bagaimana pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke sana hingga saat ini? Ya, karena Kota Batu dari alamnya sudah memang menjadi bagian dari wisata itu sendiri, karena berbagai objek dan juga potensi alam yang dimiliki, sehingga sangat memungkinkan menjadi kota wisata di mana ada berbagai objek wisata yang hadir di sana, dan tentunya menjadi bagian dari destinasi wisata yang ada di Kota Batu sendiri dan juga Jawa Timur. Kalau melihat potensi dari kunjungan wisatawan yang ada di Kota Batu, tahun 2022 yang lalu itu sekitar 8 juta lebih ya wisatawan, dan naik sekitar 38,3% itu di tahun 2023. Nah, di 2023 ini luar biasa memang, karena kita bisa melihat angka kenaikannya juga cukup signifikan, di mana target kita 10 juta wisatawan di tahun 2023 itu sudah tercapai 10 juta lebih wisatawan. Nah, untuk tahun 2024 sendiri ini sampai dengan akhir Juli kita prediksi sampai 4 juta lebih wisatawan kita, di mana memang kemarin dampaknya terkait dengan libur anak sekolah, ya, dan berbagai liburan lain yang memang waktunya yang sangat long weekend itu, sehingga memungkinkan kita menambah berapa wisatawan yang masuk di Kota Batu, apakah itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik itu sendiri. Wah, jadi rame nih yang datang ke Kota ramenya. Batu, Jawa Timur. Lalu kemudian apa yang menjadi destinasi unggulan sebenarnya di Kota Batu? Semenjak saya masuk menjadi penjabat Wali Kota Batu, saya melihat berbagai potensi yang dimiliki. Pertama, ada potensi alam yang memang luar biasa karena memang pemandangan alamnya sangat luar biasa. Kedua, potensi yang dimiliki adalah wisata buatan, ya, yang dimiliki dari berbagai destinasi, apakah itu destinasi yang dibuat oleh investor kita maupun destinasi memang yang ada di desa-desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu. Nah, ini semua menjadi terintegrasi menjadi satu, dan sangat memungkinkan sebagai bagian dari destinasi yang berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dan investor itu sendiri. Oh, jadi dari alamnya sendiri ini udah banyak memang potensi potensi sangat sekali itu, karena dia dikelilingi oleh berbagai bukit dan gunung yang ada di Kota Batu, dan udaranya sangat sejuk, panoramanya juga sangat memungkinkan. Terus kita punya objek taman taman bunga gitu, wisata bunga yang tidak dimiliki daerah-daerah lain, yang sangat lengkap wisata bunganya itu. Oke, lalu sejauh ini bagaimana strategi pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di sana? Memang kami punya strategi bersama dengan masyarakat, ya, karena masyarakat itu ada di desa, ada di kelurahan, dan juga investor. Kita berharap bahwa kita saling berkolaborasi di dalam meningkatkan wisata, di mana setiap objek selalu kita upgrade, ya. Karena namanya objek wisata itu kan masyarakat ingin kepuasan di setiap waktunya. Tidak mungkin mereka akan kembali hanya sekali mungkin,
terus tidak kembali lagi. Nah, karena mereka udah bosan gitu. Maka oleh sebab itu setiap waktu, setiap saat kita upgrade ya objek-objek wisata yang kita miliki, apakah itu objek wisata buatan, apakah objek wisata alam, maupun objek wisata budaya yang kita miliki. Nah, itu selalu kita kolaborasikan sehingga nanti masyarakat atau wisatawan yang berkunjung Kota Batu itu selalu merasa menginginkan kepuasan. Dan kepuasan itu akan terulang kembali. Nah, itu yang kita cari strategi-strateginya sehingga Kota Batu selalu diminati sebagai tempat objek wisata dan kunjungan wisata yang ada di Jawa Timur, khususnya bagi wilayah kita yang ada di Jawa Timur, tapi juga nasional. Bahkan kita melihat ada wisatawan kita dari mancanegara yang juga sudah masuk di Kota Batu. Oke, jadi selalu ditingkatkan ya destinasi wisata yang ada di sana. Lalu sejauh ini apa yang menjadi tantangan dari pemerintah Kota Batu, Jawa Timur untuk mengelola sektor pariwisata yang ada di sana? Ya, kalau namanya pariwisata kan tentunya semua daerah punya keunggulan ya. Di seluruh Indonesia pasti mengunggulkan bagaimana pariwisatanya bisa meningkat. Nah, Kota Batu juga begitu. Karena kami punya pariwisata yang menurut kami yang cukup lengkap dan banyak, karena hampir semua desa dan kelurahan bahkan di berbagai tempat itu punya objek wisata, maka tentunya kita harus terus mencari solusi-solusi bagaimana agar para wisatawan kita ini terus berminat untuk berada di Kota Batu. Bahkan niatan kami adalah bagaimana membuat mereka long stay berada di Kota Batu. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, bahkan keberkepanjangan kan. Maka oleh sebab itu kenapa di sana lengkap, ada hotelnya, ada villanya, ya, ada berbagai homestay yang kita buat bersama dengan masyarakat, sehingga masyarakat, para wisatawan kita itu sangat betul-betul menikmati apa yang menjadi keinginan mereka untuk menikmati berbagai objek yang ada di Kota Batu itu sendiri. Wah, jadi banyak sekali suguhan-suguhan menarik yang bisa dinikmati ketika berkunjung ke Kota Batu. Menarik sekali, Saudara, sektor pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Batu. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kota Batu terkenal dengan udara yang sejuk dan destinasi wisata yang memukau. Beberapa produk unggulan buah-buahan seperti apel, stroberi, dan jeruk, serta bunga dan sayuran tersebar di seluruh sudut kota ini. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi dengan kesejahteraan penduduk yang baik dan angka kemiskinan yang rendah. Berbagai destinasi wisata alam dan wisata buatan tersebar luas di kota ini. Datang dan kunjungi Kota Wisata Batu dan temukan keajaiban di dalamnya. Di usianya yang masih muda, Kota Batu terus berkembang menjadi kota pariwisata. Dengan udaranya yang sejuk, tak heran jika Kota Batu dijuluki The Clean of Switzerland. Di kota ini, kita bisa menikmati buah dan sayuran yang segar, serta serunya berpetualang di desa wisata. Produk UMKM lokal dengan berbagai macam keunikan dan keunggulannya. Sore hari bersantap kuliner tradisional ditemani pemandangan alam yang memukau. Jangan lewatkan kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Di sini, Anda bisa menemukan kembali kedamaian, keindahan alam, dan kekayaan budaya dalam setiap momennya. Ayo kunjungi Kota Wisata Batu dan rasakan keajaiban di dalamnya. Kota Batu terkenal dengan udara yang sejuk dan destinasi wisata yang memukau. Beberapa produk unggulan buah-buahan seperti apel, stroberi, dan jeruk, serta bunga dan sayuran tersebar di seluruh sudut kota ini. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi dengan kesejahteraan penduduk yang baik dan angka kemiskinan yang rendah. Berbagai destinasi wisata alam dan wisata buatan tersebar luas di kota ini. Datang dan kunjungi Kota Wisata Batu dan temukan keajaiban di dalamnya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya kami masih membahas terkait dengan Kota Batu, surga wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Masih bersama dengan penjabat Wali Kota Batu. Bapak Aris, kalau kita berwisata pastinya pelayanan, kemudian fasilitas ini juga yang menjadi hal yang penting ya untuk wisatawan agar bisa kembali lagi. Itu seperti apa sejauh ini strateginya? Iya, tentunya kita mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul pada saat kita menerima para kunjungan wisatawan, apakah itu di hari-hari tertentu maupun di setiap harinya. Karena Kota Batu ini bukan tempat hanya orang berwisata, tapi juga tempat mereka meeting gitu ya, maupun mungkin family gathering dan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di Kota Batu, karena memang berbagai objek yang bisa digunakan. Nah, oleh sebab itu kita mengidentifikasi berbagai hal, permasalahan, termasuk kita mencoba urung rembuk bersama dengan para pengelola wisata, baik itu pengelola wisata dari investor, dari luar, maupun dengan masyarakat lokal yang mengelola wisata itu sendiri, sehingga setiap ada permasalahan bisa kita pecahkan bersama, sehingga sesuatu itu tidak ada yang berlarut-larut di dalam persoalan itu sendiri, sehingga merasa bahwa para wisatawan kita itu tidak punya ada permasalahan yang ada di wilayah Kota Batu, kecuali ya mungkin kalau waktu tertentu ada kemacetan di wilayah Kota Batu, itu sudah wajar lah, karena volumenya yang agak tinggi masuk ke Kota Batu. Kemacetan atau antrian panjang seperti itu. Tapi sejauh ini fasilitas dan juga pelayanan sudah diberikan yang terbaik. Iya, kalau antri sih enggak, karena kita ada beberapa objek wisata yang travel itu sudah paham waktu-waktu tertentu ya. Kalau di jam sini ada objek wisatanya padat, kalau jam segini mereka sudah tahu pola-pola pengaturan waktunya, sehingga saya melihat kalau saya keliling bersama dengan teman-teman, saya melihat sudah sangat sistematis ya pengelolaan wisata itu, karena para travel sudah paham dengan waktu, jadwal, sehingga mereka tidak tabrakan dengan antrian yang begitu panjang di salah satu objek, karena ada berbagai objek wisata kan yang sudah dimiliki. Wah, jadi sudah tertata seperti itu. Lalu kemudian untuk pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di Kota Batu untuk memberikan juga dampak perekonomian secara nyata kepada masyarakat, itu seperti apa sejauh ini pemberdayaan masyarakat lokal? Kita selalu mengutamakan bagaimana masyarakat itu ikut terlibat di dalam pengelolaan wisata. Contoh wisata yang ada di desa, itu keterlibatan perangkat desa, masyarakat desa maupun BUMDes itu keterlibatan secara langsung, karena mereka yang memahami kultur lokalnya, mereka memahami budaya lokalnya, mereka juga tahu bagaimana medan di wisata yang mereka miliki, sehingga itu sangat bagian dari keinginan kita bersama agar itu bisa dikelola oleh desa itu sendiri dan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan adanya pola keterlibatan masyarakat, maka semua sistem berjalan, ya, termasuk ekonomi berjalan. Kenapa saya bilang ekonomi berjalan? Pertama, objek wisata itu kalau mereka tidak mampu mengelolanya sendiri, itu dikelola oleh pihak ketiga atau investor, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari situ. Kedua, bisa saja keterlibatan masyarakat, bagaimana mereka masuk di objek wisata itu untuk menjual produk-produk tertentu, apakah produk pertanian kah, atau produk UMKM yang sudah diolah, segala macam, sehingga masyarakat akan menikmati sendiri hasil yang mereka lakukan itu dengan pengelolaan wisata yang dimiliki di masing-masing desa. Oh, jadi pemberdayaan UMKM juga saat ini gencar dilakukan? Iya, karena kalau namanya ada pariwisata pasti ada UMKM-nya. Nah, kalau ada UMKM-nya berarti produk-produk yang dikelola oleh masyarakat, yang kita harapkan itu bisa timbul dan muncul dari masyarakat sendiri, dan hasilnya juga untuk masyarakat. Oke, ini juga bisa jadi buah tangan ya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batu. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai sektor pariwisata, banyak wisata alam juga di Kota Batu, untuk menjaga keseimbangan alam, pelestarian lingkungan di sana. Pariwisata tetap jalan, tapi lingkungan juga tetap lestari, seperti apa? Iya, karena Kota Batu itu kan 65% adalah objeknya adalah alam, di mana kita menjaga betul dengan aturan yang kita sudah buat, bahwa ada daerah-daerah yang tidak boleh dikelola dengan membangun fisik, umpamanya. Jadi kayak ada bangunan tertentu yang di objek itu memang tidak dibolehkan. Contoh di lahan pertanian itu kita sangat-sangat memberikan ultimatum kepada perangkat desa, masyarakat untuk tidak membangun di objek-objek tersebut untuk lahan-lahan pertanian dibangun untuk bangunan fisik. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami menjaga kultur udaranya, ya, terus bagaimana menjaga alamnya. Karena pandangan mata kita saja itu sudah menjadi bagian dari
keindahan yang ada di wilayah Kota Batu. Bayangkan kalau itu lahan pertanian umpamanya itu, atau lahan tanaman hias mungkin. Terus kita bangun bangunan, ya kan akhirnya akan estetikanya tidak akan ketemu gitu. Bagaimana pemandangan itu? Maka oleh sebab itu kami membuat aturan yang sangat tegas kepada semuanya, apakah investor, masyarakat, agar betul-betul mentaati peraturan itu. Kalau tidak, maka masyarakat akan rugi sendiri karena akan meyakin bahwa alam yang bisa dinikmati akan jadi hilang nanti. Oke, jadi keseimbangan alam kemudian pelestarian lingkungan tetap dilakukan. Bagian dari hal yang penting bagi kami hingga saat ini. Lalu untuk jangka panjang ke depannya, apa kemudian yang menjadi rencana dari pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu ini menjadi kota atau destinasi wisata berkelanjutan ke depannya? Kami bersama dengan teman-teman penggiat pariwisata ya, termasuk PHRI, para investor kita yang ada di Kota Batu yang terkait dengan wisata. Kami sih niatnya bukan hanya kota wisata yang ada di Jawa Timur yang dinikmati oleh warga Jawa Timur, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat wisatawan yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Dengan kami membuat suatu wujud keinginan yaitu menjadi kota wisata nasional. Jadi kalau sudah ada kalimat nasional itu ya udah bagian dari Indonesia lah gitu. Kenapa kami memunculkan bahasa itu? Kami ingin bahwa publik tahu bahwa ada salah satu kota yang ada di Jawa Timur mempunyai objek wisata yang cukup lengkap gitu. Ada yang tadi saya sampaikan kan, ada alamnya, ada buatannya, bahkan ada air terjunnya yang sangat lengkap yang di mana-mana itu bisa kita lihat. Termasuk yang tadi Mbak Winda kasih tahu kan bahwa kita punya objek wisata buatan, itu edukasi ya yang sangat-sangat memberikan dampak keilmuan, knowledge bagi masyarakat yang ingin menikmati itu. Oke, jadi banyak sekali pastinya strategi yang sudah dilaksanakan ya untuk Kota Batu nanti bisa menjadi kota destinasi wisata berkelanjutan. Betul. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kota Batu terkenal dengan udara yang sejuk dan destinasi wisata yang memukau. Beberapa produk unggulan buah-buahan seperti apel, stroberi, dan jeruk, serta bunga dan sayuran tersebar di seluruh sudut kota ini. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi dengan kesejahteraan penduduk yang baik dan angka kemiskinan yang rendah. Berbagai destinasi wisata alam dan wisata buatan tersebar luas di kota ini. Datang dan kunjungi Kota Wisata Batu dan temukan keajaiban di dalamnya. Di usianya yang masih muda, Kota Batu terus berkembang menjadi kota pariwisata. Dengan udaranya yang sejuk, tak heran jika Kota Batu dijuluki The Queen of Switzerland. Di kota ini, kita bisa menikmati buah dan sayuran yang segar, serta serunya berpetualang di desa wisata. Produk UMKM lokal dengan berbagai macam keunikan dan keunggulannya. Sore hari bersantap kuliner tradisional ditemani pemandangan alam yang memukau. Jangan lewatkan kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Di sini, Anda bisa menemukan kembali kedamaian, keindahan alam, dan kekayaan budaya dalam setiap momennya. Ayo kunjungi Kota Wisata Batu dan rasakan keajaiban di dalamnya. Kota Batu terkenal dengan udara yang sejuk dan destinasi wisata yang memukau. Beberapa produk unggulan buah-buahan seperti apel, stroberi, dan jeruk, serta bunga dan sayuran tersebar di seluruh sudut kota ini. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi dengan kesejahteraan penduduk yang baik dan angka kemiskinan yang rendah. Berbagai destinasi wisata alam dan wisata buatan tersebar luas di kota ini. Datang dan kunjungi Kota Wisata Batu dan temukan keajaiban di dalamnya. Di usianya yang masih muda, Kota Batu terus berkembang menjadi kota pariwisata. Dengan udaranya yang sejuk, tak heran jika Kota Batu dijuluki The Queen of Switzerland. Di
Di kota ini, kita bisa menikmati buah dan sayuran yang segar, serta serunya berpetualang di desa wisata. Produk UMKM lokal dengan berbagai macam keunikan dan keunggulannya. Sore hari bersantap kuliner tradisional ditemani pemandangan alam yang memukau. Jangan lewatkan kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Di sini, Anda bisa menemukan kembali kedamaian, keindahan alam, dan kekayaan budaya dalam setiap momennya. Ayo kunjungi Kota Wisata Batu dan rasakan keajaiban di dalamnya. Ada masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan penjabat Wali Kota Batu Bapak Aris Agung Paiwai yang masih bersama kita di sini. Kalau sekarang kan juga lagi musim nih cuaca ekstrim, kadang hujan, kadang panas gitu ya. Belum waktunya hujan, udah hujan terus gitu. Cuaca ekstrim pengendaliannya seperti apa untuk sektor pariwisata yang ada di Kota Batu? Bagaimana menanganinya? Ya, memang itu tidak bisa kita hindari ya, apalagi Kota Batu kota yang struktur alamnya itu bagian ada pegunungan dan kadang-kadang terjadi longsor, kadang-kadang juga terjadi banjir. Tapi memang untuk mengantisipasi itu kita sudah melakukan langkah-langkah tanggap siaga yang dilakukan oleh teman-teman dinas yang terkait, di mana kita melakukan apabila ada sesuatu itu sudah kita lakukan langkah-langkah cepat. Kalau cuaca ekstrim selama ini memang tidak terlalu menjadi permasalahan yang kita alami, karena memang kalau Kota Batu selama ini kita belum menemukan itu selama kepemimpinan kami. Namun kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau cuaca dingin sih memang saat ini memang sudah lagi musim-musimnya ya. Karena hampir kalau malam hari itu 14 sampai 9 derajat Celcius. Tapi itu dinikmati oleh warga Batu, bahkan wisatawan kita menikmati kesejukan itu. Yang dicari ya? Itulah yang dicari. Nah, maka oleh sebab itu yang tadi saya sampaikan bahwa kami sudah siaga betul, berbagai perangkat sudah siap, perangkat desa juga sudah siap. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, kami komponen-komponen itu sudah saling berkolaborasi untuk menyiapkan itu. Jadi insya Allah tidak berdampak terhadap sektor pariwisata kita. Oke, gitu. Tapi sejauh ini apakah ada program atau inisiatif khusus dari pemerintah Kota Batu untuk wisatawan domestik ataupun juga mancanegara yang kemudian berkunjung ke Batu? Iya, jadi kami memang kan punya paket-paket khusus ya. Apakah itu yang disiapkan oleh paket wisatawan, paket wisata lokal yang ada buatan, alam dan lain-lain. Yang mereka itu memang rata-rata wisatawan kita baik secara individu berangkat ke Kota Batu maupun dengan menggunakan travel itu sudah merupakan bagian dari yang terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi kalau mereka punya jadwal 3 hari, 2 hari itu sudah terjadwal dengan baik. Sehingga menurut kami tinggal penguatan-penguatan saja agar objek ini betul-betul bisa terjaga dengan baik. Apakah itu terjaga suasananya, kondusivitasnya, kenyamanan para wisatawan kita, itu selalu yang kita lakukan. Karena yang paling utamakan adalah bagaimana keamanan dan kenyamanan para wisatawan itu bisa kami jaga, kami rawat, agar mereka bisa merasa betul-betul bahwa di Kota Batu ini memang mereka menikmati betul, apakah itu bersama dengan keluarga maupun dengan kolega-kolega mereka gitu. Lalu kemudian apakah ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Batu untuk mempromosikan tempat wisata ataupun juga destinasi yang ada di sana, tradisi budaya yang ada di Kota Batu untuk menarik wisatawan? Iya, kita sudah melakukan itu jauh-jauh hari. Apakah kami melakukan promosi melalui media sosial? Bahkan ada juga wisatawan kami yang mungkin mereka dengan tidak sengaja memviralkan itu sudah terjadi. Dan kami juga masuk di TPO, ya, Tourism Promotion Organization, yang kita masuk di salah satu anggotanya yang di berbagai negara itu kami beberapa kali ikut meeting dan 3 bulan yang lalu saya mempresentasikan tentang
kota wisata Batu di Malaysia dan di Korea, sehingga para peminat yang dulunya tidak tahu tentang kota Batu ini mereka sudah tahu betul. Dulu mereka kenal hanya Bali kan. Nah, sekarang mereka sudah mulai bergeser bahwa oh ternyata ada kota wisata Batu ya yang lengkap, yang panoramanya, yang destinasi wisatanya sangat lengkap sekali gitu. Nah, itu sudah kita lakukan. Jadi baik kami melakukan ekspansi ke internasional maupun di wilayah Indonesia sendiri itu sudah kami lakukan. Apalagi kalau setiap ada rapat-rapat penting yang dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun yang ada dilaksanakan oleh di berbagai wilayah tapi di kota Batu dilaksanakan, itu kami sekalian promosi. Gitu. Lalu bagaimana dengan budaya atau misalkan tradisi khusus yang ada di kota Batu tidak ada di tempat lain, itu bagaimana pemerintah kota Batu memperkenalkan ini kepada wisatawan? Iya, jadi kami selain punya objek wisata yang tadi kami sampaikan, kami juga punya objek namanya budaya. Nah, budaya ini yang kita lakukan setiap minggu, kita gelar setiap minggu yang dilakukan di salah satu objek budaya memang yang kita miliki, Arjuna Wiwaha. Nah, ini disitulah kami tampilkan setiap hari Sabtu malam gitu, kita tampilkan. Jadi para wisatawan kita yang sudah lelah berkeliling ke objek wisata, mereka bisa menyaksikan budaya kita. Apakah itu budaya tari, pertunjukan apapun gitu, itu ada tempatnya Arjuna Wiwaha di sana. Wah, itu sangat luar biasa karena kami melibatkan berbagai komponen masyarakat, budayawan kita. Jadi bergantian. Kalau minggu ini umpamanya di desa ini punya budaya lokal, tarian lokal, itu kita tampilkan mereka. Jadi bergiliran. Dan itu gratis buat para wisatawan kita dan masyarakat lokal yang ingin menikmati. Nah, itulah salah satu bagian kami melestarikan budaya kita sehingga bisa dinikmati oleh para wisatawan yang ada di Kota Batu. Oke, jadi ada pertunjukan seni budaya yang bisa disaksikan langsung oleh wisatawan dan itu gratis ya? Gratis, ya. Setiap malam minggu itu bisa dinikmati gratis bagi masyarakat. Oke, lalu kemudian sejauh ini apakah ada rencana lagi, proyek baru lagi dari pemerintah Kota Batu untuk meluncurkan tempat wisata baru atau membuat destinasi wisata buatan ke depannya atau seperti apa? Iya, secara tidak sadar masyarakat kita yang ada di desa-desa ini kan masih punya berbagai potensi yang dimiliki. Kami sering mendapatkan laporan dari desa-desa, mereka mulai memunculkan objek-objek baru. Ya, itu pertama. Yang kedua, ada beberapa investor yang sudah mulai masuk, di mana investor itu mau membangun objek wisata baru, yang memang lahannya mereka sudah siapkan, sebagian lahannya mereka ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, salah satunya mau bikin taman bunga yang lengkap betul, yang kalau orang nanti di situ foto ya, terus menikmati pemandangan tanaman-tanaman hias itu, mereka sangat atensi sekali itu. Kemarin sudah ketemu dengan kami dan sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama mereka akan sudah menyiapkan proyek itu. Salah satunya juga adalah kereta gantung yang nanti ini akan sudah disiapkan di tahun 2025 ya. Ini kan salah satu pertumbuhan baru objek wisata yang ada di Kota Batu. Dan juga ada inisiasi dari para investor kita yang akan membangun objek yang nanti tempatnya jualan tertentu, yang branding tertentu yang nanti ada di Kota Batu. Itu mereka coba mencontoh dari yang ada di luar negeri gitu. Terakhir nih Bapak PJ, apa yang kemudian menjadi pesan ataupun juga harapan dari pemerintah Kota Batu ke depannya terkait dengan kota wisata Batu yang terus berkembang hingga saat ini? Silahkan. Iya, kota wisata Batu ini kan dengan sendirinya akan tumbuh berkembang dengan objek-objek yang dimiliki, termasuk alam yang dimiliki. Namun kekuatan itu bersumbernya dari masyarakat, investor, dan pemerintah. Nah, pemerintah daerah tentunya punya keterbatasan. Pemerintah daerah itu maksudnya pemerintah kota. Kami butuh juga penguatan-penguatan dari pemerintah pusat, apakah itu Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang ikut mendukung kami untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Kota Batu. Karena tentunya kita berharap pemerintah pusat dengan berbagai cara dan juga terus kepanjangan tangan yang sangat baik di dalam hubungan komunikasi antar negara, itu juga bisa bagian dari promosi kita. Sehingga nanti kita berharap bahwa ini akan bisa sustainable bagi keberlanjutan wisata yang ada di Kota Batu. Dan ini kita berharap bahwa Kota Wisata Batu
selalu menjadi rujukan sebagai objek wisata nasional yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih penjabat Wali Kota Batu Bapak Aris Agung Payawai telah hadir di bincang kita pada hari ini. Menarik sekali terkait dengan sektor pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah kota. Banyak sekali destinasi wisata yang bisa didatangi ketika berkunjung ke Batu. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu.